wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Simarmata. Saya dari perwakilan kelompok 6 ingin menyampaikan sedikit materi tentang audit sistem manajemen kualitas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan jumlah anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Sulastri Simarmata. Yang kedua ada Via Nabila Rahmanda. Yang ketiga Julianti BR Hutagaul. Yang keempat Mia Tri Agustina. Yang kelima ada Serlim Mengsari. Yang keenam Indi Desti Dwi Putri. Dan yang ketujuh ada Ardi Indra Permana. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kami yang berjudul tentang audit sistem manajemen kualitas. Kita harus mengetahui apa itu manajemen kualitas dan apa itu pengertian dari kualitas. Poin pertama itu manajemen kualitas. Manajemen kualitas adalah rangkaian tindakan yang digunakan untuk menghasilkan kualitas barang atau jasa yang diproduksi. Hal ini sangat diperlukan mengingat baik itu perusahaan maupun bisnis pasti ingin kualitas produksinya mereka selalu konsisten. Kemudian pengertian kualitas. Secara umum, pengertian kualitas adalah tingkat baik atau buruknya mutu, taraf atau derajat sesuatu. Kemudian dalam kualitas bisnis mempunyai kaitan, yaitu kesesuaian antara spesifikasi suatu produk dengan kebutuhan konsumen atau tingkat baik buruknya suatu produk, barang atau jasa di mana penggunaannya. Menurut Joseph M. Juran, beliau mengatakan kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan, fitness for use. Dengan kata lain, suatu produk, barang atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh penggunaannya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang beberapa alasan perlunya kualitas bagi suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, seperti yang kita tahu, kualitas itu pasti sangat penting bagi perusahaan ataupun organisasi. Maka dari itu, mari kita bahas. Yang pertama adalah reputasi perusahaan. Perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkualitas akan mendapatkan predikat sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas atas semua produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat. Yang kedua adalah penurunan biaya. Dalam paradigma lama, untuk menghasilkan produk yang berkualitas selalu membawa dampak pada peningkatan biaya. Suatu produk yang berkualitas selalu identik dengan harga mahal. Hal ini jelas terjadi karena penghasil produk atau jasa tersebut masih menganut paradigma lama dan membuat produk dan jasa dengan tidak melihat konsumen. Yang ketiga, peningkatan pangsa pasar. Pangsa pasar akan meningkat bila minimasi biaya tercapai, karena organisasi atau perusahaan dapat menekan harga walaupun kualitas tetap menjadi hal utama. Hal-hal inilah yang mendorong konsumen untuk membeli dan membeli lagi produk atau jasa tersebut, sehingga pangsa pasar meningkat. Lalu yang keempat, pertanggungjawaban produk. Dengan semakin meningkatnya persaingan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, maka organisasi atau perusahaan akan dituntut untuk semakin bertanggung jawab terhadap desain, proses, dan pendistribusian produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Lalu yang kelima adalah dampak internasional. Bila mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, maka selain dikenal di pasar lokal, produk atau jasa yang ditawarkan juga akan dikenal dan diterima oleh pasar internasional. Kemudian yang keenam, penampilan produk atau jasa. Kualitas akan membuat produk atau jasa dikenal, dan hal inilah yang akan membuat perusahaan atau organisasi yang menghasilkan produk atau menawarkan jasa juga dikenal dan dipercaya masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah kualitas yang dirasakan. Persaingan yang saat ini bukan lagi masalah harga, melainkan kualitas produk. Hal inilah yang mendorong konsumen untuk mau membeli produk atau barang dengan harga tinggi, namun berkualitas tinggi pula.
Tetapi, kualitas mempunyai banyak dimensi yang bersifat subjektif. Saya di sini akan menjelaskan konsep kualitas pada perusahaan manufaktur. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas produk atau jasa itu akan dapat diwujudkan bila orientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, di sini tuh ada 3 konsep yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip kualitas pada perusahaan manufaktur atau jasa. Nah, yang pertama itu kualitas dengan menyediakan sarana yang mendukung. Yang kedua itu kepuasan pelanggan. Yang ketiga membuat keputusan dengan tepat. Nah, suatu produk dikatakan berkualitas bila mempunyai nilai subjek yang tinggi antara konsumen dengan konsumen yang lain. Standar penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Penjaminan kualitas itu sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dan mempunyai tujuan. Standar penjaminan kualitas tersebut dibagi menjadi penjaminan kualitas secara formal dan penjaminan kualitas secara informal. Penjaminan kualitas formal merupakan penjaminan kualitas yang secara resmi digunakan di satu atau berbagai negara. Sedangkan penjaminan kualitas informal dilakukan oleh seluruh personil dalam organisasi secara informal atau yang sering dikenal dengan gugus kualitas atau quality circles. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya kualitas. Biaya kualitas. Setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan pasti terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan tersebut. Dalam paradigma baru dikatakan bahwa quality has no cost, yang berarti kualitas tidak memerlukan biaya. Artinya, untuk membuat sesuatu produk yang berkualitas, perusahaan dapat melakukannya dengan cara menghilangkan segala bentuk pemborosan. Yang biasanya pemborosan ini disebabkan karena perusahaan menghasilkan produk yang ternyata cacat sehingga harus diadakan perbaikan atau harus dibuang. Dalam paradigma lama dikatakan bahwa kualitas itu mahal. Menurut M. Taylor 2011, secara keseluruhan, biaya kualitas tersebut meliputi 1. Biaya untuk menghasilkan produk yang berkualitas, yaitu biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membuat produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan pelanggan. Meliputi A. Biaya pencegahan, yaitu biaya untuk mencegah kerusakan atau cacat produk yang terdiri atas 1. Biaya perencanaan kualitas, 2. Biaya perancangan produk, 3. Biaya prosesan, 4. Biaya pelatihan, 5. Biaya informasi akan kualitas produk yang dihadapkan pelanggan. B. Biaya penilaian, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk mengadakan pengujian terhadap produk yang dihasilkan. Meliputi 1. Biaya untuk mengadakan inspeksi dan pengujian, 2. Biaya peralatan pengujian, 3. Biaya operator. 2. Biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan menghasilkan produk cacat, yaitu A. Biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang harus dikeluarkan karena perusahaan telah menghasilkan produk yang cacat, tetapi produk cacat tersebut telah diketahui sebelum produk tersebut sampai ke pelanggan. Baiklah, kita akan melanjutkan ke biaya kualitas dalam produktivitas. Selama ini kualitas seringkali hanya digunakan sebagai konsep yang abstrak, seperti bagaimana manajer suatu organisasi menentukan sasaran kualitas. Dengan alat apakah manajer organisasi mengevaluasi pencapaian manajemen kualitas? Apakah sumber daya yang mendukung kualitas dapat dialokasikan secara lebih efisien? Bagaimana tingkat pengembalian kualitas secara ekonomi ditentukan, dan masih banyak lagi. Apabila ditinjau kembali di biaya kualitas, sebenarnya ada sisi lain yang belum atau jarang ditinjau, yaitu nilai yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Nilai kualitas adalah indeks penilaian pelanggan yang merupakan harga yang dibayar pelanggan atas hasil atau manfaat yang dirasakan karena kualitas produk dan proses sesuai dengan harapannya. Setiap pelanggan mempunyai nilai indeks yang berbeda-beda, berkaitan dengan kriteria objektif dan subjektif yang dimilikinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem terintegrasi audit kualitas. Auditor harus meningkatkan pandangan dan keadilan dengan berfokus pada sistem. Hal ini sudah dibahas dalam sistem manajemen kualitas dalam ISO 9000. Dalam ISO 9000 dikatakan bahwa model proses telah ditetapkan sebagai perbaikan utama dan terbesar.
Sistem manajemen sangat kompleks yang meliputi beberapa elemen subsistem khusus yang berhubungan dengan sasaran sistem manajemen. Selanjutnya, sistem audit juga disusun untuk perencanaan dan perbaikan. Dalam sistem audit dijelaskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kebijakan dan sasaran audit. Yang kedua, mentransformasikan kebijakan dan sasaran dalam program. Yang ketiga, menjabarkan auditor perangkat kelas dan perangkat lunak. Yang keempat, menjamin kualitas audit individual. Yang kelima, menilai keefektivitasan kebijaksanaan audit. Di sini saya akan menyampaikan tingkatan dan tahapan audit kualitas. Pada umumnya, audit kualitas tingkatannya ada 4. Yang pertama, audit sistem. Yang kedua, audit program dan kebijakan. Yang ketiga, audit proses. Yang keempat, audit pelayanan. Sedangkan tahapannya ada 5. Yang pertama, penjadwalan dan pengenalan audit. Yang kedua, penyiapan rencana audit. Yang ketiga, penyiapan rencana audit. Yang keempat, analisis dan pelaporan. Yang kelima, mengadakan tindak lanjut atau memperbaiki.